Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfir lana dunubana wa dunuba ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minal muslimin, Rabbana hab lana minal mu'minin, Rabbana hab lana minal musallin, Rabbana hab lana minal mukhlasin, Rabbana hab lana minal mujahidin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman wa ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil ukhuwatil islamiyah wa ala ni'matil jamaah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah bersama-sama kita akan taklim mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana keilmuan. Di dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilmi dikatakan bahwasannya yang namanya menuntut ilmu, yang namanya thalibul ilmi, yang namanya ilmu adalah ibadatul syiri, sholatul syiri wa ibadatul qalbi. Orang menuntut ilmu, orang belajar itu adalah sholat yang tersembunyi, sholat yang boten kelihatan atau sholat yang sirri. Wa ibadatul qulub, dan ibadah hati. Jadi Bapak Ibu ketika taklim seperti ini ya, ini bagian dari orang-orang yang sholat. Maknanya adalah orang yang ingat dengan Allah dan sedang beribadah. Maknanya adalah ibadatul qulub, ibadah hati. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan mentadaburi beberapa ayat dan surah di dalam juz Amma. Kita akan mulai dari surah yang pendek di dalam juz Amma. Kita mulai dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, dua surah terakhir di dalam Al-Quran. Berarti nomornya berapa Ibu? 113 dan 114. Monggo dipun waos sami-sami dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, Bapak Ibu, namanya membaca bil ghaib. Bil ghaib artinya membaca tidak dengan melihat Quran, ya. Syaratnya apa Bapak Ibu kalau bisa, agar bisa membaca bil ghaib? Syaratnya apa Bapak Ibu biar bisa membaca bil ghaib? Syaratnya hafal. Berarti alhamdulillah ini Bapak Ibu hafal surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Hanya lancar, tidak harus melihat, ya, Masya Allah. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, ya, memiliki, kita lihat surah Al-Falaq. Yang pertama, ketika ada surah Bapak Ibu sekalian, ya, sebentar, ini nggak bisa Bu. Ya, nyari yang nyaman dulu Bu. Tes. Nggak bisa. Bentar. Nggih, kedekatan. Surah Al-Falaq. Ketika kita membaca surah, maka yang pertama kita harus tahu apa nama surah tersebut. Kemudian kita harus tahu di mana surah tersebut diturunkan, pada fase Makkiyah atau pada fase Madaniyah. Kalau surah itu diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, masuk dalam surah Makkiyah. Kalau diturunkan setelah Nabi hijrah, maka masuk ke dalam surah Madaniyah. Cirinya apa? Cirinya yang paling kelihatan, yang pertama, surah-surah Makkiyah itu pendek-pendek biasanya. Maka kita lihat surah Al-Falaq kali surah An-Nas pendek nama boten? Pendek. Ya. Kemudian kalau dilihat dari isinya, surah-surah Makkiyah itu isinya biasanya menguatkan keimanan kita. Kabar-kabar yang perlu diimani, kabar-kabar yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib, diantaranya adalah Allah, malaikat, dan hari kebangkitan atau hari kiamat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena fase Makkiyah itu adalah fase binaul iman, fase untuk menumbuhkan dan menjaga keimanan. Ya. Berapa lama Bapak Ibu sekalian fase Makkiyah? 13 tahun. Kalau fase Madinah 10 tahun. Fase Madinah itu fase perjuangan, membentuk masyarakat, menguatkan Islam, baik secara pribadi, keluarga, atau masyarakat. Maka yang diperlukan adalah hukum-hukum, panduan-panduan, ya, syariat tentang kehidupan dan kemasyarakatan. Pertanyaannya, kenapa fase iman
fase membentuk iman butuh 13 tahun, sedangkan fase untuk membangun masyarakat tadi ya jam'iyah itu hanya 10 tahun. Berarti yang lebih sulit niku menanamkan iman atau mengajak beramal. Menanamkan iman ya. Maka ada istilah al-imanu qoblal amal atau al-imanu qoblal Quran. Iman dulu sebelum belajar Quran, iman dulu sebelum beramal. Karena kalau orang itu beramal, mengamalkan Quran tapi tidak disertai dengan keimanan, biasanya istiqomah napa mboten? Mboten. Tapi kalau orang itu memiliki keimanan, ilmunya hanya sedikit ya. Tapi karena ada iman, biasanya semangat napa mboten ngamalkan ilmunya meskipun sedikit semangat. Maka di sini Bapak Ibu ngapunten, dalam dakwah memang yang sulit itu bukan ngajak sholat, yang sulit itu menanamkan iman. Kalau orang nanti sudah beriman, insya Allah sholat dengan sendirinya. Yang sulit itu bukan ngajak sedekah, yang sulit itu menanamkan iman. Kenapa orang sulit untuk sedekah? Karena tidak beriman atau imannya lemah. Sehingga pengajian-pengajian seperti ini salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan iman. Dan itu lama ya. Kalau Nabi butuh 13 tahun. Kalau pengajian di sini udah berapa tahun Ibu? Belasan tahun. Waduh, ini berarti harusnya sudah beriman semua ini. Kita sholat pun gampang, poso pun bendino, sedekah pun lancar. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu jenis surahnya Makkiyah Madaniyah, yang kedua kita tahu nama surahnya secara lebih dalam. Al-Falaq itu memiliki nama lain, namanya surah Mu'awwizat. Surah Mu'awwizat itu artinya adalah surah perlindungan ya. Surah perlindungan. Kenapa dinamakan surah perlindungan? Karena surah ini diturunkan oleh Allah untuk melindungi Nabi, menyembuhkan Nabi dari serangan sihir orang-orang Yahudi. Berarti Nabi sudah pernah disihir, sudah. Yang menyihir orang Yahudi. Nabi sakit karena disihir, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan 2 surah sebagai ruqyah ya, sebagai ruqyah untuk mengobati Rasulullah dengan ayat Quran. Maka yang pertama diturunkan surah Al-Falaq, kemudian diturunkan juga surah An-Nas. Maka kedua surah ini disebut dengan surah Mu'awwizat, yang artinya surah perlindungan. Kalau disebutkan bareng namanya surah Mu'awwizatain, surah 2 perlindungan ya, itu nama surahnya. Kembali ke surah Al-Falaq, jumlah ayat di dalam surah Al-Falaq ada berapa Bapak Ibu sekalian? Pinten? 5. Nggih. Nah, ampun tertipu 5 ya. 5. Surah terpendek dalam juz amma surah apa Bapak Ibu sekalian? Berapa ayatnya? 3. Ada berapa yang ayatnya 3 di dalam Al-Quran? Satunya Alhamdulillah ya.
Kalau di sini favorit mboten Ibu? Kalau di sana favorit itu, ya. Imam yang dicintai jamaah itu imam yang sering inna sama sering kul. Masya Allah. Nama surah ini tadi adalah Al-Falaq yang artinya waktu pagi atau waktu fajar. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Diberi nama surah Al-Falaq atau diberi nama surah Qul a'udzu birabbil falaq. Munasabatul tasmiyah, kenapa diberi nama ini? Yang pertama diberi nama Al-Alaq li'annallaha ta'ala dzakarahu awalu surah wa aqsamu bih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Al-Falaq, ya, dan bersumpah dengan kata Al-Falaq. Ya, itu yang pertama. Maka tadi di awal kita melihat Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Sehingga Bapak Ibu bisa niteni. Nama surah itu bisa diambil dari ayat pertama yang ada dalam surah. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Apa Ibu? An-nas. Gitu nggih. Yasin, apa Ibu? Yasin. Ya. Kalau Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Nah, beda. Kadang-kadang beda gitu. Nanti ngaji. Tapi intinya adalah nama ayat pertama itu bisa jadi bisa jadi dipakai untuk nama surah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan waktu falak, waktu pagi, ya? Ini menunjukkan pentingnya perhatian kita kepada waktu. Maka nanti banyak di dalam Quran, khususnya di juz 30, juz amma, Allah menggunakan ya waktu untuk bersumpah. Allah sebutkan waktu-waktu tadi. Al-Falaq, waktu pagi. Kemudian juga Al-Fajr, waktu pagi juga. Gitu nggih. Jadi kadang-kadang ada jamaah namanya Mas Fajar. Gitu nggih. Kalau Mbak Fajarwati, ya. Biasanya kalau namanya Fajar atau Fajarwati lahirnya pagi. Iya, Fajar. Kemudian juga ada namanya Wadduha, waktu duha, ya. Kemudian ada juga yang namanya Walail, malam, ya. Kemudian ada namanya Wal Asr, bukan asar ya begitu kali ya, tapi demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut waktu-waktu seperti ini untuk mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Maka ketika kita hubungkan dengan kehidupan kita, sebenarnya modal hidup niku yang pertama apa Bapak Ibu? Waktu. Modalnya itu waktu. Waktu itulah yang bisa ditukarkan dengan kebaikan, baik itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Apunten nggih, mampir sebentar pengalaman, ya, cerita pengalaman. Ada ibu-ibu, ya, usia sudah sekitar 64, ya, 64. Tak kala itu ibu-ibu itu menghubungi kami, nggih, apunten, ketika ada kabar Syekh Ali Jaber meninggal. Beliau melihat, mengamati itu meninggal. Kemudian beliau telepon ke saya dan minta dicarikan tanah seluas 2000 meter. Ya, yang rencana beliau ingin diwakafkan untuk dijadikan pesantren. Ketika dikabarin, kita berusaha nyarikan. Setelah 1 minggu belum dapat,
beliau ketemu dengan kami ngobrol-ngobrol, beliau bilang, Ustadz, mbok segera to. Aku tuh dioyak waktu. Aku tuh dikejar waktu. Kalimat itu terasa biasa Bapak Ibu sekalian karena orang jagongan ya, orang ngobrol biasa saja. Ya. Selang beliau bilang seperti itu dan kami belum dapat tanahnya, ya. Selang 3 hari kami mendengar kabar beliau sudah wafat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mendengar kaget, Masya Allah. Ya. Ada orang yang merasa waktunya akan habis, dikejar waktu sehingga beliau ingin memaksimalkan amalannya di dunia. Ya. Ini Masya Allah ternyata memang modalnya bukan harta, modalnya bukan ilmu, modalnya utamanya adalah waktu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di sini ngapunten, yang sering sadar kalau waktu itu terbatas biasanya orang tua atau anak muda. Gitu. Ya. Yang biasanya itu seneng-seneng membuang waktu niku anak muda atau orang tua? Ya, alhamdulillah. Maka Ibnu Qayyim beliau mengatakan membuang-buang waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Karena kalau orang itu membuang waktunya, maka kejahatannya atau keburukannya bertambah, sedang kebaikannya berhenti. Kalau orang itu meninggal, kebaikannya berhenti, keburukannya berhenti. Kira-kira kalau begitu konsepnya Bapak Ibu, bagus membuang-buang waktu atau bagus meninggal? Waduh, kok abot. Ya, kalau menurut beliau bagus meninggal. Kenapa? Kebaikan mandek tapi juga keburukan mandek. Tapi kalau membuang-buang waktu, ngapunten, kebaikannya mandek, keburukannya bertambah. Ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah hikmah kenapa Allah selalu mengingatkan kita dengan waktu. Ya, bahkan ada 2 nama surah khusus yang diberi nama dengan penanda waktu. Penanda waktu yang paling jelas, yang pertama matahari, yang kedua bulan. Surah yang diberi nama surah matahari namanya Asyam. Yang diberi nama dengan nama bulan namanya Al-Qamar. Di sini banyak di Quran itu untuk mengingatkan kepada kita, ya, tentang pentingnya waktu. Kemudian kenapa diberi nama Qul a'udzu birabbil falaq Bapak Ibu sekalian? Li annallaha ta'ala fatahu suratu biha. Karena Allah memulai surah ini dengan ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu pagi. Ya. Maka di sini ketika kita belajar muhawiru ra'isyatul surah, apa intisari surah Al-Falaq? Intisarinya adalah isti'adzatu billahi min sururid dunya. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dunia. Ya. Apa itu? Kita lanjutkan. Fawaidu wa ta'ifatu haula surah mubarakah. Ya. Faidah-faidah dalam surah ini. Ngapunten nggih, yang pertama saya mau mampir dulu. Meminta perlindungan kepada Allah itu bagian dari ibadah Bapak Ibu sekalian. Karena kalau jenengan meminta perlindungan kepada Allah, itu sebenarnya pengakuan bahwasannya
tidak ada yang paling kuat kecuali Allah. Ketika jenengan minta perlindungan kepada Allah, berarti jenengan mengkomunikasikan hamba ini lemah dan Allah itu kuat. Ya. Sehingga meminta perlindungan kepada Allah itu bagian dari ibadah. Ya. Bagian dari ibadah. Sehingga nanti ada ketika kita belajar tentang keimanan, termasuk merupakan kesyirikan adalah apabila kita minta perlindungan kepada selain Allah. Ya. Minta perlindungan kepada selain Allah. Lah biasanya nggih ngapunten ya, di masyarakat kita kadang-kadang ya kalau ada masalah ya bagusnya ke masjid atau ke orang pinter. Kalau ada masalah, punya masalah itu biasanya nek di masyarakat ke masjid atau ke orang pinter. Ke masjid, alhamdulillah. Ya. Sebagian ya yang belum ikut pengajian pagi seperti ini, ya, kadang kalau ada masalah kebingungan sampai kemudian harus lari ke sana ke sini meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, itu bagian dari kesyirikan ya, bisa membatalkan keislaman kita kalau dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah amarallahu nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam an yata'udda bisifati wahidah, untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Rabbil Falak, Tuhannya waktu pagi, dari 4 keburukan. 4 keburukan dunia. Yang pertama kita belajar bahasanya apa? Allah tuh memerintah Nabi untuk memohon agar Nabi berlindung kepada Allah. Dan perintah kepada Nabi niki secara umum juga perintah kepada umatnya Nabi Muhammad. Artinya perintah juga kepada kita. Allah perintahkan Nabi untuk berdoa dengan nama Allah, khususnya Rabbil Falak, untuk berlindung dari 4 keburukan dunia ya. Yang pertama adalah di dalam ayat nomor 3. Yang pertama adalah dari keburukan ya. Maaf, dari yang pertama adalah nomor 2 dulu nggih. Wa min syarri ma khalaq. Ya Allah yang menguasai waktu pagi, aku berlindung kepadamu dari keburukan makhluk. Yang pertama berlindung dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan ya. Apa itu makhluk? Semua yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah ya. Maka kita diminta untuk berlindung dari keburukan makhluk, Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata makhluk yang Allah ciptakan itu ada yang baik, ada yang buruk. Salah satu contoh makhluk yang jelas buruknya adalah iblis dan setan ya. Kalau yang lain apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Makhluk yang buruk ya, yang terkadang berbahaya untuk kita ya. Binatang buas ya, kala jengking atau ular. Tapi kalau itu kan berarti makhluk yang kelihatan gitu. Kalau dari semua makhluk yang kelihatan tadi, yang paling bahaya kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Astagfirullah. Ya? Masa manusia apa tetangga? Astagfirullah. Ya Bu ya. Maka kita diminta untuk berlindung dari keburukan makhluk, karena ternyata memang
makhluk yang paling berbahaya itu adalah manusia. Kenapa manusia? Karena di dalam jiwa atau di dalam tubuh manusia itu ada dua sifat. Ya. Ada sifat kehewan-hewanan, ada sifat kesetan-setanan. Betul apa betul? Betul, alhamdulillah. Ya. Imam Ghazali dalam bukunya ya Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau kita ingin menguatkan tabiat kehewanan pada tubuh manusia, maka biarkanlah dia banyak makan. Ya. Kalau orang itu banyak makan, maka akan keluar tabiat kehewanan. Ya. Ya. Kehewanannya muncul Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam Islam untuk menekan tabiat itu ya jangan sampai kemudian keluar, maka diminta untuk berpuasa ya. Kalau saya lihat ini jamaah ini kayaknya puasanya rutin Senin Kamis ya, sehingga nggak muncul ini kayak gitu. Allahumma amin. Hewan itu secara garis besar ada dua. Ada hewan yang makan rumput, tumbuh-tumbuhan, cirinya giginya biasanya besar-besar kayak gigi geraham. Gitu nggih. Ada hewan yang makannya daging, cirinya biasanya punya taring. Kalau manusia, astagfirullah ya Allah. Berarti astagfirullah ya, masya Allah gitu. Nanti ini dua ini bahaya gitu ya. Udah semua dimakan ya, semua dimakan ya. Kemudian ada sifat yang namanya sifat kesetan-setanan. Bagaimana cara memunculkan sifat kesetan-setanan ini? Ba'idu minal ibadah, jauhkan manusia dari ibadah. Maka orang kalau jarang ibadah biasanya gampang marah ya. Bapak Ibu di sini gampang marah apa mboten? Alhamdulillah. Kok dereng lu? Ya, sering ibadah insyaallah ya, jauh dari kesetan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk berlindung dari ya wa min syarri ghasikin idza waqab, dari waktu apabila telah gelap ya. Kita diminta oleh Allah berlindung dari min syarri waqti, dari keburukan waktu, keburukan zaman ya. Maka yang namanya waktu itu ada waktu baik, ada waktu buruk. Ada waktu bejo, ada waktu apes, gitu nggih. Nah, kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari waktu yang buruk, waktu yang tidak baik. Di dalam surah ini disebut dengan khususan waktu lail, khususnya waktu malam. Ya. Kita diminta oleh Allah agar berlindung dari waktu malam. Ya. Makanya surah ini dianjurkan dibaca ya ba'da sholat. Kalau ba'da sholat zuhur cukup 1 kali, ba'da sholat asar cukup 1 kali. Kalau ba'da sholat maghrib 3 kali. Kenapa? Karena sudah tiba waktu malam yang kita diminta untuk berlindung kepada. Terus ulama bertanya, kenapa khususan waktu malam? Kenapa hanya waktu malam yang dikhususkan untuk kita berlindung dari keburukan waktu? Ulama menjelaskan, karena biasanya itu kejahatan terjadi di waktu malam. Contohnya, pencurian itu malam napa siang? Aduh, gitu nggih. Zaman akhir, gitu nggih. Wis mboten kena ditata. Nek maling kuwi
toto maling kuwi nggadahi ilmu Quran, nek maling mesti bengi. Kok maling awan barangi malingnya mboten totonan, mboten ngaji. Nek selingkuh biasanya malam napa bengi? Siang napa malam? Ya. Seharusnya gitu nggih. Ya. Seharusnya itu ya nek selingkuh kudune bengi ya. Wis ra totonan kabeh Bapak Ibu sekalian. Akhir zaman. Ya. Nek korupsi niku kudune awan apa bengi? Astagfirullah. Ya. Ya alhamdulillah. Ini menunjukkan rusaknya zaman ya. Nek zaman dulu itu kalau kejahatan waktu malam, sekarang ora awan ora bengi, maling di mana-mana ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi intinya ibu dan bapak harus berlindung dari kejahatan waktu malam. Apalagi kalau waktu sudah masuk maghrib ya, rumahnya ditutup jendelanya. Nggih. Ya, jendela ditutup, pintu ditutup ya. Agar kemudian ya terhindar dari kejahatan-kejahatan baik yang zahir maupun yang batin atau yang enggak kelihatan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk berlindung dari wa min syarri naffasati fil uqad. Kita diminta untuk berlindung dari amalan yang buruk. Kita diminta untuk berlindung dari dari amalan yang buruk. Amal niku ada dua, amal soleh sama amal toleh, amal yang baik dan amal yang buruk ya. Kalau amal yang baik manfaatnya bisa dirasakan diri sendiri dan dirasakan orang lain. Kalau gadah tonggo musa mesem ramah, kita tonggone seneng mboten Ibu? Seneng. Ya, kenapa? Amal baik yang kita lakukan itu berdampak untuk orang lain juga. Punya tetangga senang memberi hadiah, Ibu senang apa mboten? Senang. Ya. Yang memberi hadiah juga berbahagia, yang diberi hadiah juga berbahagia. Tapi kalau kemudian yang dilakukan adalah amal toleh, amal keburukan, kira-kira dampaknya ke siapa? Ke diri sendiri saja atau dan orang lain. Dan punya teman kok merengut, murang-muring, marah-marah, terus yang dirugikan siapa? Diri sendiri dan teman-teman. Maka kita diminta oleh Allah berlindung dari keburukan amal. Khususnya amal yang buruk, khususnya lagi dalam surah ini adalah sihir. Dari wanita-wanita yang meniup buhul-buhul sihir. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya. Kalau di kita sekarang profesi dukun ya, penyihir itu bapak atau ibu yang menjalankan biasanya? Banyak laki-laki atau banyak perempuan? Wah, saling tuduh. Kalau zaman dulu ya, penyihir itu banyaknya perempuan. Ya. Banyaknya perempuan, ya. Ya. Banyak perempuan. Kalau sekarang saya enggak tahu nggih. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad. Ya. Jadi yang namanya hasad ini ya, semua memiliki rasa hasad. Maka di dalam Islam itu kalau itu memang fitrah itu mboten boleh dihilangkan. Contohnya ngapunten, wong wedok
seneng wong lanang seneng wong wedok niki fitrah napa mboten? Fitrah. Maka dalam Islam ya itu bukan menghilangkan kecintaan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, jangan dihilangkan karena itu fitrah. Hanya perlu diatur agar tidak berdampak yang buruk sehingga dianjurkan dengan istilah nikah. Ya. Lah kalau hasad itu fitrah. Bapak ibu semua punya rasa hasad, bahkan ustadz juga punya rasa hasad. Karenanya di dalam Islam diarahkan agar hasadnya hanya untuk dua hal. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang punya ilmu lalu mengajarkan ilmunya. Yang kedua adalah hasad kepada orang yang punya harta kemudian menginfakkan hartanya. Itu harus hasad. Jangan hasad. Kalau ada orang sedekah kok bisa banyak, kita hasad. Kapan ya saya bisa seperti itu? Semoga Allah bisa memudahkan saya. Kalau punya, lihat ada anak kok kemudian hafal Quran atau pinter atau punya ilmu, ya kita piye ya supaya ini saya juga bisa seperti itu. Itu namanya hasad. Di luar itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat teman pengajiannya gelangnya gede, boleh hasad atau tidak? Tidak boleh, ya. Hasad yang dilarang. Dan kita diminta untuk berlindung dari orang hasad apabila dia hasad. Maksudnya apa? Kadang ada orang hasad tapi tidak dikeluarkan dalam bentuk kebencian. Ada orang yang hasad dikeluarkan dalam bentuk kebencian. Bapak ibu udah merasakan belum? Ketoke anyel karo wong kalih tiang, tapi nek ketemu kita bisa menyembunyikan rasa bencinya itu. Pernah mboten? Pengalaman Pak Ustadz. Waduh. Kadang gitu. Padahal udah dongkol di sini nggih. Tapi kalau ketemu orangnya itu langsung ya baru. Nah, itu juga sama. Orang hasad itu kalau tidak dikeluarkan tidak bahaya. Yang bahaya itu apabila hasadnya dikeluarkan ya sehingga bisa mengenai orang lain. Lewat apa Pak Ustadz? Yang pertama bisa orang mengeluarkan hasad lewat mata. Kalau dalam Islam disebut dengan ain. Kalau dalam Jawa disebut dengan sawan. Ya. Penyakit dari pandangan mata. Ya. Apunten itu ada. Mata yang benci dengan mata yang cinta dengan kita benten apa mboten? Bentene napa? Pokoknya Ustaz nek ditonton ra nyenengke. Ulatnya itu loh Ustaz ya, gitu nggih. Pokoknya benten nggih. Yang kedua, bisa keluar dalam bentuk lisan. Ya. Biasanya kalau orang hasad, biasanya apa Bapak Ibu sekalian? Ghibah. Ngomongin yang orang yang dihasad. Kalau Bapak Ibu ngapunten, kalau ada orang gibah itu biasanya cinta dengan yang digibahi atau benci dengan yang digibahi? Benci. Makanya Bapak tenang saja, ibu-ibu nggak pernah gibahi Bapak, betul? Loh, kok ragu-ragu? Bapak juga tidak pernah gibahi ibu, betul Pak? Karena apa? Cinta dengan Bapak dan cinta dengan ibu. Karena rumusnya orang gibah itu pasti yang digibahi itu orang yang tidak disukai. Kemudian juga gibah bisa keluar dari tangan. Apalagi zaman sekarang yang paling mudah yang paling mudah hasad keluar dari tangan adalah lewat WA status. Betul Bu? Ya, dengan kalimat-kalimat sindiran. Nah, ini yang kadang-kadang bikin ramai. Karenanya ya kita berlindung dari orang-orang yang hasad, yang hasadnya itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kita percepat nggih.
ke Anas biar sepaket. Kenapa? Karena Al-Falaq tadi dia berlindung dari keburukan dunia, sedangkan Anas nanti dia berlindung dari keburukan akhirat, ya, dari keburukan akhirat. Kita bacakan secara cepat ya. Surah ini disebut dengan surah An-Nas. Masuk dalam Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 6. Nama surahnya disebut dengan An-Nas, ya. Kenapa disebut dengan An-Nas? Tukariru zakaraha fi suratil mubarakah kasiron. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut kata Anas di dalam surah An-Nas, makanya disebut dengan surah An-Nas. Berapa kali Bapak dan Ibu Allah menyebutkan kata Anas di dalam surah An-Nas? Dihitung. Kul a'udzu mali ila min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi suduri minal jin. 6. Setiap ayat disebut kata Anas, maka layak kalau surah ini diberi nama surah An-Nas. Muhawir ra'isyatu surah mubarakah. Kenapa? Apa intisari dari surah ini? Intisarinya adalah isti'adzatu billahi mimma yafsududdin. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa merusak akhirat kita, merusak agama kita. Ya. Ya. Merusak akhirat, merusak agama kita. Fawaidnya, manfaat atau hal apa yang bisa kita ambil dari surah ini? Yang pertama adalah di dalam surah ini kita bisa melihat ada 3 sifat Allah. Kalau yang tadi ada 1 sifat Allah, ya, Rabbul Falaq. Kalau yang di Anas ini berarti ada 3. Yang pertama adalah Rabbi, Qul a'udzu bi Rabbinas, yang kedua Malikin Nas, yang ketiga Ilahin Nas. Maka 3 ini adalah kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang pengen Allah kenalkan kepada kita. Yang pertama, Allah ingin mengenalkan Allah bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya manusia, Rabbin Nas. Rabb itu artinya apa? Pemelihara, perawat, pengatur, ya toh? Kemudian penjaga manusia, ya. Jadi fungsinya atau Allah makomnya sebagai perawatnya manusia, ya. Disinilah kita percaya masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah kehidupan kita semua udah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini lebih tinggi. Kedudukannya lebih tinggi, ya, kedudukannya lebih tinggi, yakni Malikin Nas, rajanya manusia, penguasanya manusia. Maka di sini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu adalah rajanya manusia, penguasanya manusia. Allah yang berhak untuk damel peraturan, ya. Allah yang berhak untuk kemudian membuat perintah dan larangan. Maka orang yang paham seperti ini ngapunten menawi enten perintah nggih niku tanglet mboten kok diperintahke ngono to. Ya. Nek paham mboten. Kenapa? Karena yang berhak memberikan perintah adalah Allah. Yang berhak melarang adalah Allah. Ustaz, kenapa ya Ustaz makan babi dilarang padahal ketoke ya enak ya. Gitu nggih. Babi kan daging kabeh Bu nggih. Ya, lemak tok itu. Kan ketoke enak gitu Pak, apalagi digoreng gitu nggih. Wah, biasa. Ya. Ya, ngapunten. Ya kita serahkan kepada Allah, Allah yang melarang. Ya. Kita hanya makhluk yang ikut saja apa yang diperintahkan dan apa yang Ustadz, kenapa Ustadz ya yang perempuan diperintahkan berjilbab padahal panas sih, gimana?
Tapi yang laki-laki tidak diperintahkan untuk berjilbab. Kenapa? Ya. Jangan pernah mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk menentang. Ya. Kalau mempertanyakan untuk mencari hikmah diperbolehkan, ya. Tapi kita hendaknya menerima perintah Allah dan menerima larangan Allah karena Allah adalah Raja. Ya. Gitu. Masya Allah, kalau ibu tanya kenapa yang diminta berjilbab itu perempuan, kenapa laki-laki nggak diminta berjilbab, saya tanya kepada ibu, kira-kira perempuan itu kalau tidak berjilbab dibandingkan dengan laki-laki yang tidak berjilbab, menarik mana Bapak Ibu sekalian? Menarik perempuan. Oh, perempuan tuh nggak berjilbab aja menarik, apalagi tidak berjilbab. Kalau bapak-bapak ini Bu ngapunten, orang menarik blas. Setuju? Yes, biasa kan begitu. Ya, ini hikmah, ya. Makanya dikatakan Bapak ngapunten, zuhina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Ya. Allah itu memberikan syahwat kepada mata manusia, salah satunya kepada wanita, ya. Maka kalau kita lihat, kalau ada bapak-bapak kemudian lihat wanita nggak berjilbab kok senang, itu bagian dari fitrah, sehingga perempuan harus bisa menjaga diri. Kemudian yang ketiga, makomnya adalah ilahinas, Tuhannya manusia, dan ini makom yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti Bapak, kalau jenengan berdoa itu bisa menggunakan 3 kedudukan ini. Bisa menyebutnya dengan ya Robbi, wahai ya penjaganya, perawatnya manusia. Ya Malik, wahai yang menguasai manusia. Bisa yang ketiga, ya Ilahi, wahai sesembahannya, Tuhannya manusia. Kalau masalahnya masalah ringan, ya toh, ya itu pakai ya Robbi, ya kan? Kalau agak berat pakainya ya Malik. Kalau berat sekali ya Ilahi. Kenapa kok ya Ilahi? Karena kalau sudah sesembahannya manusia, dia bisa merubah semuanya dengan mudah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita percepat di sini. Setelah menyebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebutkan bahayanya. Apa bahayanya? Yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisikkan, ya, bisikan-bisikan di dalam hati yang bisa membuat kita kurang imannya, yang membuat kita ragu. Bapak pernah boten ketika sudah niat mau sedekah atau mau kurban, tiba-tiba mendengar kalimat, ya, daripada nggo sedekah mending nggo tuku gelang, ya, itu namanya subhat, was-was yang menimbulkan keraguan. Daripada tuku semen tinggo masjid, mending tuku cat tinggo ngecat rumah. Terus rasito sedekah di masjid. Pernah seperti itu? Pernah. Dari siapa bisikannya? Setan, ya, minal jinnati wan nas. Lebih kuat bisikannya jin atau lebih kuat bisikannya manusia? Ya, manusia. Sama saja, ya. Maka pentingnya kita untuk mencari teman-teman yang baik. Kita tutup dengan pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Falaq disebutkan 1 nama Allah untuk 4 keburukan. Sedang di dalam surah An-Nas disebutkan 3 sifat Allah, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Berapa keburukannya? 1. Kenapa? Yang di Al-Falaq 1 nama Allah, 4 keburukan. Yang di Anas 3 nama Allah,
satu keburukan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kalau kita lihat secara biasa orang awam kados kula dengan sami niki kira-kira bahaya ndi? Bahaya sing 4 atau bahaya yang 1? Bahaya yang mana? Bahaya yang 1. Makanya perlu menyebut nama Allah 3 kali. Kenapa? Kalau Al-Falaq itu doanya adalah doa untuk memohon perlindungan dari keburukan dunia. Ya. Sedangkan Anas memohon perlindungan dari keburukan akhirat. Penting mana dunia dan akhirat, Ibu? Ya, Masya Allah. Maka Allah secara lembut mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu ingin meminta dunia itu gampang bagi saya. Kamu cukup nyebutkan nama saya 1 kali aja, duniamu tak rampungi. Masya Allah. Gimana? Tapi kalau kamu ingin selamat akhirat, kamu perlu banyak menyebut nama saya. Maka isyaratnya sebut nama saya 3 kali baru berlindung dari keburukan akhirat. Tapi nek teng masyarakat biasa nih, nek ndonga nggo dunia kalih ndonga dienggo akhirat, kira-kira nyebut nama Allah banyak pundi? Kalau mau biar dapat arisan, ndongane ya Allah, ya Robbi, ya Malik, ya Ilahi. Mudah-mudahan itu arisan. Tapi kalau ndongane gen isoh pengajian minggu pagi biasane, ya Allah muga-muga isoh pengajian. Ya Allah muga-muga iso sholat. Ngoten mboten biasane di luar. Nggih. Makanya kebalik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berdoa untuk urusan akhirat, harusnya kita banyak menyebut nama Allah. Berdoa biar diistiqomahkan sholat, berdoa biar diistiqomahkan puasa, berdoa biar diistiqomahkan pengajian, berdoa biar diistiqomahkan bisa silaturahmi, berdoa biar diistiqomahkan bisa tahajud. Itu harusnya banyak menyebut nama Allah. Tapi kalau kemudian berdoa untuk urusan dunia, nah punten ya, sak madya saja insya Allah Allah cukupi kalau tidak meninggalkan amalan-amalan akhirat. Tapi kadang-kadang kebalik. Nek njaluk donya direwangi sholat, direwangi poso, gitu nggih. Disolati duha, duha belum kabul, sholat malam, gitu nggih. Sholat duha belum kabul urusan dunianya, sholat malam juga belum kabul, direwangi poso. Poso belum kabul, ya, sholat hajat dan lain sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Tapi yang ingin disampaikan di sini bahwasanya apa? Harusnya kalian meminta akhirat itu harus lebih kuat daripada meminta dunia. Karena dunia bagi Allah itu qalilan, mudah. Sedangkan akhirat itu hal yang besar bagi Allah, sehingga Allah mengisyaratkan banyak-banyaklah menyebut namaku untuk meminta akhirat. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian pengajiannya nggih. Alhamdulillah. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa dilanjutkan mentadaburi Quran, surah-surah yang lain. Masih banyak. Kira-kira masih kurang 112 surah lagi ya. Amin. Gimana nggih? Alhamdulillah. Kita cukupkan nggih Ibu nggih matur suwun. Ada tanya mboten? Nggih. Taman nggih. Nggih, ada nggih. Kan ada nggih. Oh, monggo silakan.
Ini pertanyaannya khas ibu-ibu arisan dan ibu-ibu rewang. Gitu. Jadi kalau kita benci sama temen karena temennya nyebai banget gitu. Kemudian kita terpancing untuk ngerasani dan kita ngerasani. Ya. Kira-kira yang berbuat zalim siapa? Yang berbuat zalim dua-duanya. Yang nyebai nggih zalim, yang ngrasani nggih zalim. Jadi tidak boleh menghalalkan perbuatan zalim dengan kezaliman. Contohnya, wong dia zalim mau ustaz, tak zalimi genti ora apa-apa. Nah, enggak boleh. Dan saya ingin sampaikan, ngapunten, setiap anggota badan kita memiliki kewajiban beramal masing-masing. Dan amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada lisan kita, ya, itu ada beberapa. Amalan terbaik yang dilakukan oleh lidah kita, ya, ngapunten nggih. Ini lidah ini kan kelihatannya kecil nggih. Tapi yang banyak dipakai lidah napa tangan biasanya? Lidah. Ya. Bahkan nek guyonan waktu untuk tidur dengan waktu untuk ngomong banyak mana Ibu? Astagfirullah. Maka ini ibadahnya ini Masya Allah gitu. Allah perintahkan kalau masalah lidah, seafdol-afdolnya ibadah untuk lidah yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, membaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lidah ini ketika kita pakai untuk membaca, dia naik derajatnya, naik makomnya, menjadi lidah yang digunakan untuk amaliyah yang paling tinggi yang dia bisa lakukan. Kemudian yang kedua, amalan yang utama oleh lidah setelah membaca Quran adalah zikrullah, berzikir menyebut asma Allah, ya. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, ya. Ini makomnya naik lagi. Yang ketiga, ya, baca Quran yang pertama, zikir yang kedua, yang ketiga, hal yang paling baik yang dilakukan oleh lisan adalah kalimatut thayyibah, mengucapkan kalimat yang baik. Apa cirinya kalimat yang baik? Ngapunten, mengajak kepada Allah, Rasul, dan agama Islam. Cirinya kalimat-kalimat yang menenangkan, menenteramkan, menyatukan, dan mendamaikan. Masya Allah. Ya, kama qala ta'ala, wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan mengajak kepada Allah. Gampang napa mboten? Contohnya ngapunten nggih, enggak apa-apa nggih, contohnya. Kalau ada orang berkelahi, kalimat thayyibah apa yang bisa kita ucapkan? Ya. Lebih mudah mengucapkan istighfar, astagfirullah, eling Gusti Allah, gitu nggih? Atau lebih mudah mengucapkan ayo rapopo ndang dadekke wae malan. Ya, wong ya kono salah kok, kudu wani. Lanjutkan. Kita yang mudah yang mana Bapak Ibu sekalian? Astagfirullah, ya Allah nggih. Makanya nyenengan kalau bisa mengajak kepada Allah. Mboten malah jadi juru ngompor, ya, ngompor-ngompori bahkan sampai meledos. Sing gelut pun rampung, kompore dereng rampung. Astagfirullah. Kemudian baca Quran yang pertama, zikir yang kedua, kalimat thayyibah yang ketiga. Amalan terbaik yang bisa dilakukan lidah nomor 4 adalah yaskut, diam niki ibadah, diam niku amalan. Pertanyaannya saya Bapak Ibu sekalian, diam niku angel apa gampang? Makanya itu ibadah gitu, ya, ibadah, ya. Dan
tidak ada amalan lain ya yang bisa dilakukan lidah kecuali 4 tadi. Baca Quran, zikir, kalimat yang baik atau diam. Lah yang kompor-kompor tadi masuk ke berapa? Enggak masuk Bapak Ibu sekalian, betul masuk. Ya. Masya Allah gitu nggih. Alhamdulillah. Ngoten nggih, matur suwun nggih niki nggih. Ini ngapunten kalau banyak gojekannya ya tidak sepaneng nggih. Kita cukupkan. Terima kasih. Nanti doanya silahkan berdoa sendiri-sendiri. Oh doa nggih, pun alhamdulillah. Nggih, monggo kita berdoa kajenge dipun paringi kesehatan, kelancaran, keberkahan, rezeki ingkang kathah, barokah dumateng keluarga, anak, saudara dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minal muslimin, Rabbana hab lana minal mu'minin, Rabbana hab lana minal musallin, Rabbana hab lana minal mujahidin, Rabbana hab lana minal mukhlasin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil ukhuwatil islamiyah wa ala ni'matil jamaah. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansurna ikhwanuna muslimin wa muslimat fi kulli makan. Allahumma ansurna ikhwanuna muslimin wa muslimat fil Indonesia. Allahumma ansurna ikhwanuna muslimin wa muslimat khususan fil Petinggan. Allahumma ansurna ikhwanuna muslimin wa muslimat fil Palestin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.